Halo sahabat Om dimanapun berada, selamat datang di channel Om Movie dan semoga sahabat Om selalu diberikan rezeki dan kesehatan yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Kali ini Om akan menceritakan 3 remaja yang memperoleh kekuatan super setelah menemukan benda alien di dalam tanah. Mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka tersebut, tapi seiring waktu, hubungan mereka menjadi rumit dan konflik pun muncul. Sebelum kita mulai, mohon bantuan sahabat Om untuk bisa like dan subscribe channel Om ini supaya channel Om ini bisa berkembang ya guys. Maka dari itu tanpa banyak bacot lagi, kita mulai review filmnya. Check it out. I bought a camera and I'm filming everything. What are you doing in there? Film dimulai dengan berfokus kepada seorang remaja bernama Andrew, tidak pakai white, di mana Andrew ini sering mendapatkan kekerasan dari bapaknya sendiri yang seorang pemabuk, sementara ibunya Andrew saat ini sedang sakit keras, sehingga tekanan hidup dan batin yang dialami Andrew membuatnya menjadi seorang anak yang pendiam, tidak percaya diri, dan tidak pandai bersosialisasi. Maka dari itu, Andrew membeli sebuah kamera video dengan niat untuk merekam segala bentuk aktivitas kesehariannya, selain katanya sebagai hobi baru, juga sebagai alibi agar Andrew tidak terlihat mati gaya karena dia tidak mempunyai teman di sekolahnya. And I'm filming everything from here on out. Tapi faktanya, banyak teman satu sekolahnya merasa risih karena Andrew tanpa izin merekam segala bentuk aktivitas mereka, sehingga Andrew sering mendapatkan pembulian karena seperti orang aneh yang selalu menenteng kamera segede gaban dalam kesehariannya. You gonna cry? Television. Man, you're on a film, man. Pretty on camera. Could you not videotape us, please? It's really... Dan kita diperkenalkan dengan sepupunya Andrew bernama Matt, yang juga satu sekolah dengan Andrew, di mana Matt ini orang yang supel, banyak teman, berkebalikan dengan karakternya Andrew. Okay. I'm filming everything. Filming everything. Matt kemudian mengajak Andrew untuk pergi ke pesta sekolah yang diadakan di sebuah gedung yang tidak terpakai dan berlokasi di pinggir hutan, di mana Matt bersikeras agar Andrew mengurangi sifat antisosialnya. Sehingga dengan terpaksa, Andrew ikut pergi ke acara pesta tersebut sembari menenteng-nenteng kameranya itu. Oh wow, look, a nerd with a camera. Oh yeah. Sontak tidak semua orang senang dengan aktivitas Andrew, di mana Andrew merekam aktivitas maksiat remaja-remaja tanggung ini, dan salah satu anak yang sepertinya Bang Jago memukul Andrew karena menyangka Andrew lagi merekam pacarnya yang lagi asik berjoget dangdut. Okay, I should break your bitch ass nose. You know that? No, I'm not filming anything. I'm just filming the... You film my girlfriend. Duduk meratapi nasib, Andrew kemudian didatangi oleh seniornya yang bernama Steve, yang juga merupakan salah satu kandidat ketua OSIS di sekolahnya, di mana Steve yang juga merupakan sahabatnya Matt meminta bantuan Andrew untuk merekam apa yang baru saja mereka temukan di dekat lokasi pesta tersebut. We found this cool little... Matt and I were just hanging out. Ternyata yang mereka temukan adalah lubang aneh, tapi bukan lubang, di mana lubang tersebut mengeluarkan suara yang aneh dan membuat Matt dan Steve bertambah penasarannya. Sementara Andrew ketakutan dan mengajak Matt pergi karena tidak ingin mendapatkan masalah nantinya. Going back. Come on, you guys. Matt, seriously? Tapi Matt dan Steve yang penasarannya sudah diubun-ubun langsung masuk ke dalam lubang, meninggalkan Andrew yang sendirian dan mau tidak mau harus mengikuti kedua temannya tersebut. Hello? Matt! Matt, you're my ride home! Mereka masuk ke lubang lebih dalam lagi, di mana mereka menemukan sebuah gua yang terdapat kristal berkilauan di dalamnya. Tapi dalam sekejap kristal tersebut memancarkan cahaya berwarna merah yang membuat hidung Steve mengeluarkan darah, dan tiba-tiba beberapa minggu kemudian, Andrew yang sudah mempunyai kamera baru merekam Steve dan Matt yang kelihatan bahagia, seperti melupakan kejadian aneh yang mereka alami kemarin. Mereka tertawa bercanda dan saling melempar bola ke arah masing-masing, tapi ternyata Crazy. Oh my god. ya, bola yang dilempar ke arah Andrew berhenti di udara, seperti dihentikan oleh pikirannya Andrew. Dan sepertinya tidak hanya Andrew saja yang memiliki, Matt dan Steve juga memiliki kemampuan yang sama yang dimiliki Andrew. Tapi anehnya, hidung Andrew kemudian mengeluarkan darah, tidak tahu apa penyebabnya. Oh my god. Oh dude. Mereka kemudian melatih kemampuan yang mereka dapatkan, seperti mengendalikan dan menyusun Lego tanpa menyentuhnya. Pacar Steve pun sampai terheran-heran dengan perubahan sikap Steve dan kedekatan Steve kepada Matt dan Andrew, di mana Andrew dianggap manusia yang paling aneh di sekolah. Esok harinya mereka mengunjungi kembali lokasi tempat mereka mendapatkan kemampuan ini, tapi gua tersebut sudah rubuh, tertimbun tanah, di mana banyak polisi yang menjaga di sekitaran lokasi, dan mereka pun diperingatkan untuk pergi menjauhi lokasi ini. Okay, ground's unstable. We're taping the whole place off. You kids can't be here, okay? You gotta move on out.
Si Andrew sendiri semakin khatam mengendalikan objek-objek sampai-sampai kamera yang biasa dia pegang sekarang ini dikendalikan dengan mudah menggunakan pikirannya. Sementara sakit ibunya Andrew semakin parah, tapi mereka tidak punya biaya berobat atau BPJS, maka untuk menyenangkan hati ibunya, si Andrew membawa ibunya jalan-jalan ke pinggir pantai. I'm stronger than this. Dan esok harinya mereka menyimpulkan bahwa kekuatan yang mereka dapatkan ini dapat digolongkan semacam kekuatan telekinesis yang menurut Mbah Gogel merupakan kemampuan untuk menggerakkan objek baik benda hidup maupun benda mati tanpa menyentuhnya. Tapi benar ada atau tidaknya kekuatan telekinesis ini masih belum bisa dibuktikan oleh penelitian ilmiah. Kesimpulan, kekuatan pikiran ini berhubungan dengan kekuatan fisik, dengan kata lain darah yang keluar dari hidung mereka disebabkan fisik mereka belum siap menerima kekuatan tersebut. Andrew pun memberi usul bagaimana jika kekuatan mereka ini dipraktekkan di area lebih luas dan lebih ramai. Singkat cerita, mereka pergi ke pusat kota, di mana di dalam mall mereka menakuti anak kecil dengan boneka yang bergerak sendiri, kemudian mengerjai pengunjung mall dan bersenang-senang dengan tujuan untuk mencoba mengendalikan kekuatan mereka di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya itu, mereka juga mengetahui bahwa tubuh mereka saat ini bertambah kuat, tidak mudah luka, tidak mudah kena panu, kudis, kurap, bahkan kebal untuk ditusuk benda yang tajam. Pelayan kafe pun tidak luput atas keusilan mereka, di mana Andrew menggeser troli pelayan toko sehingga piring kotornya pecah kemudian dan membuat bayangan hantu The Nun di makanan mereka yang sudah jelas membuat ibu-ibu pelayan toko ini terkejut syok. Keusilan mereka juga belum usai, di mana Steve memindahkan mobil pengunjung mal di parkiran sehingga pengunjung mobil tersebut kebingungan mengira mobilnya hilang dicuri maling, tapi efeknya hidung Steve banyak mengeluarkan darah karena beban kekuatan telekinesis yang dia keluarkan. Man, pause. I'm having like a face period. Mereka pun pulang di tengah hujan deras, di mana tiba-tiba di belakang mobil mereka ada pengemudi mobil yang urakan tidak henti-henti mengklason mobil mereka. Andrew yang duduk di belakang berniat mengerjai mobil tersebut, tapi ternyata mobil tersebut remuk menghantam pembatas jalan dan terperosok ke tengah sungai. Mereka pun panik menyalahkan Andrew yang terus-terusan meminta maaf, kemudian menyelamatkan pengendara mobil truk yang untungnya masih selamat, tapi pastinya kejadian ini membuat mereka semua syok. Sehingga karena kejadian barusan, mereka bersepakat untuk membuat peraturan penggunaan kekuatan super mereka agar kekuatan mereka ini hanya boleh digunakan kepada benda mati dan tidak boleh digunakan kepada makhluk hidup. Mereka juga harus lebih hati-hati lagi dalam mengontrol kekuatan mereka tersebut. Rule number 2, you can't use it when you're angry. That's rule number 1, no using it on living things. Beberapa hari kemudian, Matt menjemput Andrew menuju ke tempat Steve, di mana Andrew masih syok dengan kejadian kemarin. Sebagai saudaranya, Matt memberi saran ke Andrew agar berpikir dulu sebelum bertindak. Jangan bertindak dulu baru difikirkan akibatnya kemudian. We can't just do things. We have to think first, okay? We have to think a little bit more. Ternyata kekuatan mereka berkembang lebih jauh lagi, di mana saat ini Steve sudah bisa terbang seperti Superman dan akhirnya mereka semua bisa terbang, bermain-main di langit seperti bermain di lapangan bola saja tanpa ada hambatan dinding, rumah, dan pagar yang membatasi mereka. So easy! You're finally good at something! Tapi seketika, Is that? sebuah pesawat terbang lewat di dekat mereka, mengakibatkan turbulensi dan membuat Steve kehilangan kesadaran. Beruntung Andrew dengan sigap menyelamatkan Steve dan mereka pun terjatuh ke tanah. Oh shit, almost died, dude. Holy shit. Steve sangat histeris bersyukur masih hidup, lolos dari maut, dan sangat berterima kasih ke Andrew atas kesikapan Andrew yang menyelamatkannya. Singkat cerita, Matt lagi naksir sama AWW yang bernama Casey yang aktif di kegiatan sosial, dan rupanya itu adalah cewek tipenya si Matt, sehingga Matt tergila-gila berat sama si Casey ini dikarenakan Casey sangat berbeda dengan AWW kebanyakan yang hobi joget, dangdut, dan gila harta. Casey, listen. Bertepatan pula dengan itu, Andrew sedang ngobrol dengan Steve di sebuah gedung pencakar langit di mana berbincang tentang kepopuleran Steve di sekolah, di mana Andrew pengen juga merasakan bagaimana rasanya menjadi populer, dan karena Steve merasa senasib sepenanggungan dengan Andrew dengan pengaruh yang dia miliki di sekolah, Steve memberikan kesempatan kepada Andrew untuk tampil menjadi pesulap di acara talent show di sekolahnya. And you're on. And very talented Mr. Andrew Detmer. Bermacam atraksi dilakukan Andrew dengan menggunakan kekuatan pikirannya, dan tentu saja atraksi Andrew membuat semua penonton kagum. Tidak percaya Andrew si cupu bisa melakukan trik sulap. Seketika Andrew menjadi populer, digandrungi para AWW yang suka dibodohi sama atraksi sulap beginian.
Pesta berlanjut di mana ada salah satu gadis yang PDKT ke Andrew dan lebih jauh lagi mengajak Andrew untuk bermantap-mantap, tapi entah kenapa ketika keluar dari kamar, si gadis tersebut merasa kesal sementara Andrew duduk di kasur terpana, marah dan tidak jelas apa sebabnya. Weirdo! Okay, Is that I need you out of my way. problem? You think this is funny? No, I'm not laughing. Get out! Oh, buddy. Sejak kejadian itu, Andrew menjadi murung, uring-uringan dan ditambah lagi Andrew dimarahi ayahnya, dianggap tidak tahu diuntung karena membeli kamera yang mahal sementara ibunya sakit keras dan membutuhkan biaya untuk pengobatannya. A $500 camera while your mom dies in there? Dan ketika ayah Andrew ini main fisik, Andrew tidak terima dan membanting ayahnya sehingga ayahnya kesakitan di lantai. I could crush you down there! Ternyata mereka bertiga terhubung satu sama lainnya. Jika ada masalah yang menimpa Andrew, baik secara emosional maupun fisik, secara otomatis akan juga dirasakan oleh Matt dan Steve. Begitu juga sebaliknya, di mana saat ini Andrew yang lagi stres, di tengah hujan badai pergi menenangkan dirinya di atas gedung pencakar langit, di mana dia dihampiri Steve yang berusaha menolongnya dan menenangkan sahabatnya yang emosi. Tapi tiba-tiba, tidak disangka petir menyambar Steve, di mana seketika membuat Steve tewas, meninggalkan luka dan penyesalan yang mendalam pada diri Matt dan Andrew. Tapi Andrew yang mengetahui kejadian ini, merahasiakan dari Matt dan menanggung sendiri beban penyesalan atas kematian sahabatnya tersebut. Why won't you just tell me what happened, Andrew? Bukannya berubah, si Andrew malah lebih parah. Andrew tidak terkontrol dan menggunakan kekuatan seenaknya, di mana Andrew mencabut gigi Bang Jago yang biasa membuli dirinya. Tidak hanya itu, pemikiran Andrew menjadi radikal, di mana dia menganggap dirinya sebagai puncak rantai makanan. We're considered the apex predator. How like there's this thing, right? Andrew mengibaratkan manusia saat ini seperti lalat, di mana jika lalat dibunuh oleh manusia, tentu manusia tidak akan dipersalahkan. Dengan kata lain, jika dirinya mempunyai kekuatan yang hebat dan berbuat seenaknya, tentu tidak akan ada yang berani menyalahkannya. Singkat cerita, Matt mendatangi Andrew menanyakan apa yang sebenarnya terjadi atas kematian Steve, tapi Andrew yang tidak mau ditekan menyuruh Matt menjauh dari kehidupannya, sehingga membuat mereka berselisih dan terlihat kekuatan telekinesis Andrew sudah jauh melampaui kekuatannya Matt. Dan karena tidak punya uang untuk pengobatan ibunya, Andrew menjadi PA alias pendek akal, mempersiapkan diri dengan kostum pemadam kebakaran ayahnya dulu dan memalak preman-preman komplek yang seperti diduga, Andrew merampok dan menghajar preman-preman yang biasa membulinya tersebut. Tapi karena rampasan perangnya masih tidak cukup, Andrew kemudian merampok supermarket di SPBU, melumpuhkan penjaga toko dan mengambil uang di kasir. Tapi tiba-tiba SPBU tersebut meledak, membuat Andrew pingsan dan dirawat di rumah sakit di mana ruangannya dijaga penuh oleh pihak kepolisian. Matt yang merasakan Andrew mendapatkan masalah pergi dari acara keluarganya, di mana saat itu juga Casey hadir di acara tersebut. Matt membawa Casey bersamanya menuju ke arah rumah sakit, di mana di rumah sakit ayah Andrew panik menyalahkan atas kematian istrinya. Tapi tiba-tiba adegan berpindah di jalanan di mana semua kendaraan polisi ambulan menuju ke arah rumah sakit. Casey yang bingung bertanya ke Matt apa yang sebenarnya terjadi, tapi Matt pun bingung bagaimana menjelaskannya ke Casey. Andrew Okay, needs me. just I tell need me to get what's to the going city. on. Sesampai di rumah sakit, semua orang dibuat terkejut. Andrew terbang keluar dari ruangannya, disaksikan semua orang dan tidak berperasaan, kemudian menjatuhkan tubuh ayahnya sendiri. Dan tentu saja ayah Andrew diselamatkan oleh Matt yang membuat rahasia mereka berdua selama ini diketahui oleh orang. Matt dan Casey masuk ke dalam mobil mengejar Andrew yang terbang ke suatu tempat. Adegan memperlihatkan nyawa orang menjadi tidak berharga, gedung-gedung hancur, helikopter jatuh. Sebagai akibat, Andrew melampiaskan emosinya dan seketika mobil Matt dan Casey terbang menuju ke suatu tempat. I can't stop it. I can't control the car. Hold on. It's not me. It's Andrew. Give it up. Hold on. Hold on to me. Matt ditarik Andrew dan membiarkan Casey yang masih di dalam mobil jatuh dari menara. Tapi seketika Matt datang menyelamatkan Casey, membawanya ke tempat yang lebih aman dan kembali mendatangi Andrew, membujuknya untuk menghentikan kekacauan yang telah dia buat. Stay here, okay? You have to stay here. Andrew seperti orang kesurupan, tidak terima Matt menyelamatkan Casey karena baginya sekarang manusia hanyalah serangga yang tidak perlu dipedulikan. Andrew menganggap dirinya sebagai predator puncak dalam suatu ekosistem sehingga bisa memilih siapa yang pantas hidup, siapa yang pantas untuk mati. I'm stronger than you're weak, man. You're all weak. Gabe, you understand? You're hurting people. I'm an apex predator. This isn't who you are. It's too late. I'm done.
It's over. Not tell me what to do. Pertempuran terjadi di antara mereka. Bak filem Superman melawan General Zod, saling hantam, gedung-gedung bertingkat hancur, mobil remuk, bahkan jalan-jalan rusak akibat pertarungan mereka. Stay down. Stay down. Paul, stay away from the window. Okay, okay. Paul, Polisi bersenjata lengkap pun bukan apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatannya Andrew. Sampai suatu ketika Matt mendabrak Andrew dan membawanya ke sebuah lapangan. Pertempuran ini sudah menghabiskan hampir seluruh kekuatan mereka, di mana kesempatan ini dimanfaatkan oleh pihak kepolisian dengan mengepung mereka dan menyuruh mereka untuk menyerah. Tapi Andrew yang tidak bisa diperintah begitu saja mengeluarkan ultinya sehingga pihak kepolisian pun menembakkan timah panas ke arahnya Andrew. Matt pun masih berusaha menyadarkan Andrew yang sudah membabi buta, bersiap mengeluarkan ultinya, ulti terakhir Andrew, di mana menyebabkan gempa di sekitar area tersebut, dan mau tidak mau Matt harus menghentikan Andrew bagaimanapun caranya. Dan dengan terpaksa Matt membunuh saudaranya sendiri kerana inilah pilihan terakhir dan terbaik yang harus dipilihnya. Adegan berpindah ke sebuah tempat yang penuh salju di mana Matt kemudian memasang kameranya Andrew berhadapan dengan kuil yang ada di Tibet. Jadi selama ini impian terbesar Andrew iaitu tinggal di daerah Tibet dan menenangkan dirinya di sana. Kamera tersebut ditinggalkan Matt, kemudian Matt pergi entah ke mana dan filem pun tamat.